Pemirsa, Presiden Joko Widodo turut memberi restu dalam pencalonan menantunya Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Bobi Nasution telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar dan Gerindra serta PAN dalam pencalonannya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bobi Nasution mengakui Presiden Joko Widodo turut andil dalam pencalonannya sebagai calon kepala daerah di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Bobi Nasution usai memberikan bantuan terhadap warga disabilitas di Kota Medan. Bobi menjelaskan dukungan Joko Widodo berupa doa untuk anak-anaknya sehingga mendapatkan rekomendasi dari sejumlah partai politik. Pak Jokowi ada andil nggak Pak sehingga Parpol Mulus dukung Bapak Pak? Ada, perannya adalah mendoakan anak-anak. Ya Allah. Terima kasih Pak. Bobi Nasution rencana maju menjadi calon Gubernur Sumatera Utara pada pemilu kada November mendatang. Ia mendapat dukungan dari sejumlah partai politik, diantaranya Partai Golkar, Gerindra, dan PAN. Sejumlah partai lain juga sudah memberikan sinyal akan mendukung menantu Presiden Joko Widodo tersebut dalam pemilu kepala daerah Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Pemirsa, tidak hanya terhadap Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara, dukungan Presiden Joko Widodo juga diberikan kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Desas-desus itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya di sebuah mal di Solo, Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dikabarkan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Desas-desus itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya, Setio Wisnubroto. Setio mengklaim telah mendapat arahan dari Jokowi ihwal dukungan kepada Ahmad Lutfi untuk berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Kaitannya dengan kontestasi pilkada yang akan datang, terkait dengan relawan dan sebagainya. Jadi relawan Sekber Solo Raya dan juga di bawah ini kami langsung ini kemarin sudah menyatakan untuk Jawa Tengah support pada Bang Lutfi, Ahmad Lutfi untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jenderal Bintang 2 itu juga disebut-sebut sudah mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional, PAN, dan masuk dalam radar Partai Solidaritas PSI. PSI dan PAN adalah dua partai politik yang belakangan seringkali menafsirkan keinginan-keinginan dan juga kehendak politik Jokowi. Saya kira publik tidak pernah tahu apakah Jokowi itu mengusung dan mendukung Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk bertanding dalam Pilgub Jawa Tengah. Tapi kalau kita membaca tanda-tanda alam, sepertinya memang bahwa Jokowi merestui dan mendukung Ahmad Lutfi itu kan cukup terbuka. Terutama kalau kita melihat partai yang selama ini cukup identik dan dekat dengan Jokowi, yaitu PSI dan PAN, adalah dua partai politik yang belakangan seringkali menafsirkan keinginan-keinginan dan kehendak politik Jokowi. Jadi ini adalah tanda yang kemudian bisa diraba sebenarnya betapa Jokowi memiliki irisan yang cukup dekat dengan Kapolda Jawa Tengah yang mungkin sangat akan berkompetisi di Pilgub yang akan dilaksanakan tanggal 27 November serentak secara nasional. Nama Ahmad Lutfi secara perlahan memang sudah mulai muncul di survei terkait sosok yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas di Jawa Tengah. Lalu bagaimana peluang Ahmad Lutfi untuk bisa memenangkan pertarungan di kandang banteng? Kemudian Pak Lutfi mendapatkan blessing dari Pak Jokowi, ya peluang menangnya besar. Selain dia memang menguasai betul daerah Jawa Tengah karena sebagai Kapolda waktu itu, kemudian selanjutnya belum ada lawan yang muncul secara kuat dari Jawa Tengah pasca Pilpres kemarin gitu ya. Jadi sangat mungkin gitu, walaupun itu kandangnya PDI Perjuangan, sangat mungkin Pak Lutfi memenangkan pertarungan Pilkada Jawa Tengah. Lalu bagaimana peluang menangnya di kandang banteng? Tentu sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik yang terukur, tentu sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik yang maksimal untuk menggempur bagaimana basis kekuatan politik yang ada di Jawa Tengah.
Karena per hari ini sebenarnya belum ada figur yang sangat melonjol, popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata. Terlepas dari benar atau tidaknya soal rumor politik ini, Ahmad Lutfi bukanlah sosok baru di mata Jokowi. Irjen Pol Ahmad Lutfi pernah menjabat Wakil Kapolres Solo saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo beberapa tahun silam. Lalu benarkah Ahmad Lutfi sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilgub Jawa Tengah? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah survei menunjukkan nama Ridwan Kamil masih berada di puncak dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga menjadi kans kuat masuk bursa Pilkada Jakarta. Lantas akan berkompetisi di manakah Ridwan Kamil, Jakarta atau Jawa Barat? Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mengatakan keputusan soal status Ridwan Kamil dalam pencalonan Pilkada 2024 masih terus dipantau. Golkar mengakui bahwa elektabilitas Ridwan Kamil merosot setelah kemunculan nama Anies dan Ahok yang digadang-gadang akan kembali terjun di Pilkada Jakarta. Berangkat dari itu, Golkar akhirnya perlu waktu lebih lama untuk memutuskan pengusungan Ridwan Kamil di Jakarta atau Jawa Barat. Di sisi lain, Golkar juga menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra dan PAN yang sebelumnya secara terang-terangan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Ya, Partai Gerindra lebih condong mengusung kadernya Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur dan Ketua DPP PAN Bima Arya sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Begitu nama Pak Anies Baswedan muncul, ya, disebut-sebut kembali lagi menjadi calon gubernur. Kemudian juga ada yang menyebutkan, ya, teman-teman PDIP nama Basuki Cahayapurnama. Nah, situasinya jadi lain, jadi berbeda, ya, pada saat ketika Ridwan Kamil waktu itu disebut-sebut sendiri gitu. Nah, akhirnya kan kita bandingkan, ya, karena memang surat tugasnya kita kasih dua, Jawa Barat dan Jakarta. Nah, ternyata per hari ini, ya, kami menyimpulkan idealnya Ridwan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat, ya, karena kalau kita lihat dari hasil survei, approval ratingnya ini sangat spektakuler, ya, Ridwan Kamil di Jawa Barat. Nah, kalau kita bicara approval ratingnya di Jakarta, ya pasti tidak ada, karena kan memang belum pernah, ya, Ridwan Kamil pastilah kalah dengan Anies Baswedan gitu. Tidak ada kepentingan Partai Gerindra mengusung atau mengusulkan atau mendukung merekomendasikan Kang Emil atau Kang RK di Jakarta dalam rangka memuluskan Kang Deddy dengan Kang Bima Arya di Jawa Barat. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Itu saya pastikan. Jadi kenapa Partai Gerindra, Bang Dasko waktu itu mengusulkan, lebih semata-mata karena kami melihat Kang Emil ini punya kompetensi, punya kemampuan, punya prestasi di Jawa Barat yang luar biasa. Kalau saya membaca statementnya Golkar, sebenarnya jauh lebih confident di Jawa Barat. Tentu argumen-argumennya banyak, portofolio demografi, kemudian basis pemilih termasuk survei. 3 variabel yang bisa menjelaskan seakan-akan Ridwan Kamil peluangnya itu jauh lebih gampang untuk memenangkan pertarungan di Jawa Barat ketimbang yang lain. Apalagi disupport oleh tim pemenangan Prabowo dan Gibran, disupport Gerindra, kemudian disupport oleh PAN, disupport oleh Partai Demokrat dan partai-partai yang lain. Lantas akan kemana langkah Ridwan Kamil, Jakarta atau Jawa Barat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, silaturahmi dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Pemilu Kada.
Anda masih menyaksikan Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, silaturahmi dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta. Kaisang tiba di Masjid At-Taqwa, gedung dakwah Muhammadiyah sekitar pukul 11:30 dan langsung masuk menuju ke dalam Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Setelah menunaikan ibadah sholat Jumat, Kaisang mengadakan pertemuan sambil makan siang. Dalam kesempatan tersebut, Kaisang menyatakan kedatangannya hanya untuk silaturahmi dengan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta dan membicarakan hal ringan soal perpolitikan saat ini. Sementara saat ditanya kemungkinan berpasangan dengan Anies di Pilkada Jakarta, berikut jawaban dari Kaisang Pangarep. Kita nggak hanya cuma punya popularitas, nggak punya hanya elektabilitas, tapi kan yang penting etos kerja nanti buat masyarakat Jakarta itu kan yang lebih penting. Mas, ini kan Mas Yang lagi kami dengan akan dipasangkan dengan Pak Anies ya. Udah ada komunikasi tersendiri nggak sih dengan Pak Anies untuk Jakarta? Selama ini belum ada komunikasi, tapi sekedar info aja ya buat teman-teman semua, dan saya kira sudah tahu Pak Anies sama saya ini kan beda. Udah ya, yuk. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Kapolri. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dianggap berhasil dan berjasa besar atas pengembangan dan kemajuan kepolisian. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima penghargaan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kedatangan Prabowo disambut dengan jajaran hormat senjata oleh pasukan yang bertugas. Penganugerahan ini diberikan kepada Prabowo atas dedikasinya dalam upaya peningkatan keamanan di Indonesia. Polri menilai Prabowo berhasil dan berjasa besar atas pengembangan dan kemajuan kepolisian. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama siap dimulai. Turut hadir dalam acara penganugerahan ini adalah pihak jajaran Kepolisian RI dan jajaran Kementerian Pertahanan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, putusan Mahkamah Agung terkait persyaratan batasan usia calon pilkada mendapat sorotan banyak pihak. Pakar hukum tata negara dari Universitas 17 Agustus Surabaya menilai meski ada kejanggalan, namun putusan tersebut masih dapat dibatalkan lewat judicial review di MK. Pro dan kontra muncul atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan calon gubernur dan wakil gubernur berusia paling rendah 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Sejumlah pihak mengkritisi putusan tersebut dengan tudingan menjadi jalan mulus bagi pihak tertentu untuk mengikuti Pilkada serentak 2024. Pakar hukum tata negara dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Hufron, menilai ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 ini. Menurutnya, putusan MA tersebut dipandang tidak tepat karena seharusnya berkaitan dengan penentuan persyaratan calon. Namun Mahkamah Agung ternyata sudah masuk pada wilayah pelantikan yang menjadi domain Menteri Dalam Negeri. Kalau itu wilayah pelantikan tidak menjadi domainnya KPU untuk mengatur, tapi itu sudah pada wilayah domainnya Menteri Dalam Negeri untuk mengaturnya. Jadi mestinya menurut saya secara pribadi peraturan KPU itu sudah tepat, berada pada wilayah kewenangan KPU untuk mengatur dan
sesungguhnya adalah masuk akal kalau itu dihitung berdasarkan sejak pasangan calon itu ditetapkan, bukan sejak dilantik. Karena kalau dilantik itu sudah menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri, bukan lagi menjadi kewenangan KPU untuk membuat peraturan KPU gitu. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Partai Garuda untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah. MA juga memerintahkan KPU untuk mencabut pasal 4 ayat 1 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur tengah melakukan pemetaan titik rawanan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. 3 kabupaten di Jawa Timur ditengarai merupakan daerah rawan seperti di Madura, Pasuruan Kota, dan Lumajang. Hal ini mengingat sejarah pelaksanaan pilkada sebelumnya. Polda Jawa Timur akan terus bersinergi dengan TNI serta instansi terkait untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar pemilu kada masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, relawan Jokowi se-Bogor Raya merayakan ulang tahun ke-63 Presiden Joko Widodo di Tugu Kujang Bogor Jumat dini hari tadi. Para relawan merayakannya dengan cara memotong tumpeng. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam berbagi. Ulang tahun ke-63 Presiden Joko Widodo dirayakan oleh sekitar 70 relawan Jokowi se-Bogor Raya di Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat dini hari tadi. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan orasi dari sejumlah relawan yang hadir. Puncak acara diisi dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama dari relawan untuk Presiden Jokowi. Koordinator relawan Jokowi mengatakan, meski perayaan ulang tahun Jokowi ini merupakan yang terakhir di masa kepemimpinan Jokowi, namun para relawan tetap berencana merayakan ulang tahun Jokowi setiap tahun, meski tahun depan sudah tidak lagi menjadi presiden. Yang jelas, Jokowi jadi presiden atau tidak, kita tetap bersama Jokowi. Hari ini bukan hari yang terakhir kita merayakan, sampai seterusnya selama Jokowi masih ada, karena bagi kami, relawan Jokowi yang masih tegak lurus bersama Pak Jokowi, itu merupakan sosok yang paling inspiratif. Artinya Pak Jokowi menjabat ataupun tidak, ke depan kita tetap akan merayakan hari ulang tahun bersama. Para relawan mengklaim perayaan serupa juga diadakan secara serentak di berbagai lokasi seperti DKI Jakarta, Banten, Garut, Bandung, dan daerah lainnya. Relawan menegaskan perayaan ulang tahun ini merupakan simbol solidaritas dan juga loyalitas yang kuat dari para relawan untuk Jokowi. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Gerindra dan Demokrat kembali sepakat berkoalisi di Pilkada Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kedua partai sepakat membentuk dan melanjutkan koalisi Indonesia Maju saat pemilihan presiden lalu. Dengan bermodal 7 kursi di legislatif, Partai Gerindra mencalonkan kader terbaiknya, Cucu Sunaryo yang saat ini menjabat sebagai wali kota Blitar. Sementara untuk calon wakil bupati yang akan diusung, saat ini Partai Gerindra masih melakukan penjajakan. Tidak menutup kemungkinan berasal dari politisi dari kader partai koalisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Pemilu Kada.